Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Akhirnya mereka semua mengingat kekuatan Lin Tian, karena dia dapat mengalahkan leluhur Cao yang berada di tingkat yang sama. Hanya gangguan dari Neng Li saja, mereka merasa bahwa itu tidak masalah bagi Lin Tian. Kepada pemuda dari sekte neraka itu, masa depannya bisa saja akan dihancurkan jika dia berani macam-macam dengan Lin Tian. Jadi, mereka mengangguk setuju, tetapi sebelum Wu Xin akan berbicara, Lin Tian telah melanjutkan lagi perkataannya. Tentu saja, aku juga akan menghancurkan masa depan Pak Bue itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mereka yang mendengar ucapan Lin Tian itu, semuanya merasa kaget, bahkan wali kota Wu dan leluhur Du, beserta laki-laki lain yang duduk di sana, mereka merasa merinding mendengar ancaman dari Lin Tian. Betapa kejamnya pemuda ini, itu adalah kalimat yang keluar dari hati mereka secara bersamaan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat senyuman Lin Tian, karena mereka merasa bahwa dia sangatlah serius. Bahkan ada aura menyeramkan dari senyumannya itu, dan mereka dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Wu Xin dan Mu Suanyin juga ikut tercengang, dan mereka merasa pendengaran mereka ada yang salah. Astaga, anak ini terlalu berani, dan bahkan dia bisa membunuh leluhur Cao tanpa berkedip. Apalagi hanya pemuda yang baru menembus alam ilahi itu, pikir mereka dalam hati. Baiklah kalau begitu, kapan kita akan berangkat? Tanya Lin Tian. Oh, sebentar lagi kok, karena kita tidak boleh datang terlambat ke acara itu, jawab Wu Xin. Lalu mereka berjanji akan bertemu di gerbang kota dalam beberapa jam lagi. Setelah itu Lin Tian pun pergi dan berencana untuk melihat-lihat di dalam kota apung. Mungkin dia dapat menemukan sesuatu yang bagus di kota ini sambil berjalan-jalan, jadi, dia langsung pergi keluar menuju pasar dagang kota apung yang ada di sekitar sana. Lin Tian berjalan-jalan di sekitar kota, tapi dia tidak menemukan satu pun hal yang membuat dia tertarik. Lalu, waktunya hampir tiba untuk bertemu dengan Wu Xin dan Mu Suanyin untuk berangkat. Ketika Lin Tian bergegas ingin berangkat, Lin Tian tergerak oleh sesuatu pada salah satu penjual yang berada di sana. Ayo, di sini aku menjual banyak benda dan alat spiritual, cobalah lihat, kata si penjual yang diperhatikan oleh Lin Tian. Wah, bukankah itu adalah sebuah batu api? Pikir Lin Tian sambil melihat sebuah batu yang berwarna hitam, dan terbungkus seperti batu biasa. Dengan menggunakan kesadaran ilahinya, Lin Tian berhasil melihat isi batu tersebut. Benar sekali, itu adalah batu api yang digunakan untuk pemurnian senjata atau yang lainnya. Dan juga, itu bisa dilihat dari batu api ini, yang merupakan batu kelas menengah, jadi, Lin Tian berpikir ini cukup bagus jika membuat pedang langitnya untuk naik ke tingkat yang sama sekali baru, dengan cara menggabungkan senjata itu dan batu api ini. Lalu Lin Tian berjalan menuju pedagang itu dan bertanya, "Paman, berapa harga batu ini?" tanya Lin Tian. "Oh, apakah Tuan ingin membeli batu ini? Silakan Tuan, batu ini hanya sekitar 10 batu suci saja," jawab si pedagang itu. Melihat baju Lin Tian yang bagus dan juga rapi, pedagang itu yakin kalau Lin Tian berasal dari keluarga yang kaya. Karena hal itu, jadi dia menaikkan harga batu biasa ini. Apalagi ini hanya batu biasa yang dia temukan, dan dia juga merasa itu adalah benda yang bagus untuk dijual, karena ada sedikit ki yang keluar dari batu itu. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah, batu itu bukan hanya batu yang bisa mengeluarkan sedikit ki dari sana, tetapi batu ini adalah batu api yang digunakan untuk pemurnian senjata oleh orang-orang dan master pemurnian. Itu kemahalan Paman, karena ini hanyalah batu biasa, jika Paman mau, aku akan membelinya dengan 5 batu suci, dan ditambah dengan 3 benda itu, balas Lin Tian sambil melakukan nego. Cih, jika kamu tidak mau, ya sudah, pergilah, kata si pedagang itu. Dia yakin Lin Tian akan membeli dagangannya, karena jika dilihat-lihat, dia juga sangat tertarik dengan batu ini. Baiklah, aku akan pergi, ucap Lin Tian sambil berbalik dan pergi dari sana. Tuh,
Tunggu dulu, ucap si pedagang, melihat Lin Tian yang tanpa ragu pergi. Pedagang itu resah karena dari tadi dagangan yang dia jual belum ada yang laku. Saudara, kamu boleh mengambil batu ini dan 2 benda yang lain dengan 5 batu suci, ucap si pedagang sambil cengengesan. Oh, benarkah itu? Kalau begitu terima kasih, balas Lin Tian. Lalu, dia memberikan 5 batu suci dan mengambil batu itu beserta 2 benda lainnya. Pedagang itu merasa puas, karena batu itu terjual dengan harga yang cukup mahal. Padahal, itu hanyalah batu biasa di matanya. Lin Tian yang telah pergi dari sana merasa bahagia mendapatkan batu api ini, apalagi dengan harga yang sangat murah. Dasar pedagang yang polos, gumam Lin Tian sambil berlalu pergi menuju keluar kota. Kakak, kamu beruntung sekali mendapatkan batu api dan senjata suci yang telah rusak ini, ucap Lin Bai. Dia tahu kalau 2 senjata yang tidak utuh itu adalah senjata suci, karena walaupun tidak ada tanda-tandanya, tapi dia dan Lin Tian bisa melihat benda itu adalah benda suci, dan juga salah satunya mungkin pada zaman dulu sangatlah kuat di dunia ini. Yang satu adalah pegangan pedang, dan yang lain adalah pecahan dari cermin. Lin Tian menduganya bahwa, benda ini adalah bekas senjata suci. Dia berencana untuk mencoba memperbaiki 2 benda ini, termasuk pedang itu yang bisa diperbaiki dengan batu api ini, jadi, itu tidak akan ada masalah dengan perbaikan pedang ini, tetapi roh di dalam pedang itu tidak akan kembali. Hahaha, itu hanya beruntung, mari kita keluar kota, mungkin Mu Suanyin dan Wu Xin sudah menunggu kita, ucap Lin Tian. Lalu dia berangkat menuju gerbang kota, setelah sampai di sana, dia melihat 3 orang yang sedang berdiri. 2 orang itu adalah wanita, dan 1 lagi adalah seorang pria. Tentu saja wanita itu adalah Wu Xin dan juga Mu Suanyin, dan laki-laki itu adalah wali kota Apung. Hei pemudaan, kesini, ucap wali kota sambil melambaikan tangannya. Kenapa wali kota ada di sini juga? Tanya Lin Tian dengan bingung. Hahaha, aku akan ikut kembali dengan kalian ke Kaisaran Wu, balas wali kota. Oh, begitu ya, tapi siapa yang menggantikan wali kota di sini? Tanya Lin Tian lagi. Oh, itu sudah ada keluarga Du yang menggantikannya, dan aku sudah mempercayakannya kepada mereka, jadi, tidak masalah jika aku kembali ke kota kekaisaran, jawab wali kota. Baiklah kalau begitu wali kota, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Pemudaan, aku sekarang bukan wali kota lagi, dan kamu bisa memanggilku Paman Wutong, balas Wutong. Oh, baiklah Paman Wu, ucap Lin Tian. Paman, bagaimana kita ke kota kekaisaran? Jika kita terbang, itu pasti akan sangat melelahkan, ucap Wu Xin. Kamu benar, tapi kita tidak memiliki tunggangan, jadi itu memang agak melelahkan, balas Wutong. Tunggangan ya, kalau itu aku punya, seru Lin Tian. Wah, benarkah saudaraan? Tanya Wu Xin. Iya dong, tunggu sebentar, balas Lin Tian. Keluarlah singa kecil, ucap Lin Tian sambil mengayunkan tangannya ke depan, dan sesosok binatang besar muncul di hadapan mereka. Binatang itu berbulu merah seperti api, dan juga ada sayap di punggungnya. Mu Suanyin yang diam dari tadi, dan Wu Xin beserta Wu Tong menjadi kaget, dan secara bersamaan berteriak. Singa api, apakah ini adalah binatang tungganganmu? Tanya Wu Xin. Oh, tidak juga kok, aku hanya sesekali saja menaiki ini, jawab Lin Tian. Ayo naik, ucap Lin Tian. Setelah mendengar itu, mereka segera naik ke punggung singa terbang ini. Lin Tian memerintahkan singa itu terbang menuju ke arah Kekaisaran Wu. Di dalam perjalanan, semua orang hanya diam dan tak ada satupun yang berbicara, baik itu Lin Tian, Wu Xin, Wu Tong, dan juga Mu Suanyin. Kakak, bagaimana menurutmu, apakah yang akan direncanakan para Yimo itu setelah mereka melakukan penyerangan di kota Apung? Tanya Lin Bai. Aku juga kurang mengerti dengan pergerakan mereka, tapi itu seperti yang dikatakan kakak Zhao bahwa, mereka sepertinya benar-benar ingin menguasai kota itu, atau hanya sekedar untuk mengujinya saja, jawab Lin Tian. Menguji, apa maksud kakak? Tanya Lin Bai. Menguji apakah orang-orang dari sekte dan keluarga tersembunyi akan bergetar atau tidak,
dengan hal-hal yang saat ini telah terjadi di kota Apung, balas Lin Tian menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk saling mengirimkan suara. Oh, jika tidak mungkin, ini adalah pengalihan semata agar para ahli dunia ini fokus dengan apa yang terjadi di sini, dan akibatnya, mereka mempunyai rencana yang lebih besar untuk dipersiapkan. Lin Tian menambahkan. Lin Bai yang mendengarkan isi pikiran Lin Tian ini, itu mengerutkan keningnya, dan bahkan dia merasa hal-hal yang buruk akan semakin mendekat. Jika itu benar, maka dunia ini sekali lagi akan masuk dalam kekacauan yang besar. Kakak, kamu harus bisa berkomunikasi dengan inti dunia ini sesegera mungkin, ucap Lin Bai dengan tegas. Iya, aku tahu, hanya dengan cara itu, aku bisa menyegel dan mengetahui semua hal yang mereka lakukan, balas Lin Tian sambil mengangguk. Wu Xin dan Mu Suanyin yang melihat Lin Tian yang hanya diam, dan kadang-kadang mengerutkan keningnya sendiri, itu menjadi aneh, apa yang sebenarnya dia pikirkan, itulah yang terlintas dari pikiran mereka. Karena Wu Xin sudah tidak tahan lagi, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Saudara An, apakah yang membuatmu terlihat seperti itu? Tanya Wu Xin. Oh, aku hanya merasa aneh dengan kemunculan Yimo di kota Apung ini. Menurut informasi yang aku dapatkan dari orang lain, ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Yimo itu, contohnya seperti, jawab Lin Tian sambil memberikan rasa penasaran. Wah, seperti apa? Tanya mereka bertiga secara serentak. Sepertinya ini hanya pengalihan saja, mengalihkan seluruh kekuatan utama ke sini, dan kemudian membuat orang-orang kita berpikir bahwa, mereka saat ini berada di sekitar sini, lalu, mereka sedang mempersiapkan sesuatu hal yang jauh lebih besar dari yang saat ini telah terjadi, jawab Lin Tian. Apakah maksud dari saudara An tentang mereka, yang sedang merencanakan sesuatu hal yang jauh lebih besar dari ini, tanya Mu Suanyin yang dari tadi hanya mendengar saja. Aku juga belum mengetahuinya, tapi lebih baik kalian memberitahukan ini pada sekte kalian, jika kalian tidak mempercayai aku, itu juga tidak masalah, jawab Lin Tian. Baiklah, kami akan mengirimkan pesan ini kepada sekte kami, ucap Mu Suanyin. Itu terserah kalian saja, balas Lin Tian. Lalu setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk berbicara tentang apa yang mengganjal di dalam pikirannya. Kalian harus berhati-hati di saat masuk ke ruang makam, ucap Lin Tian. Memangnya kenapa? Tanya Wu Xin. Aku merasa bahwa, Yimo juga menargetkan ruang makam itu, karena jika memang itu adalah sisa dari tempat pertempuran dan makam para ahli yang kuat, maka sudah pasti ada sisa Yimo di dalam makam itu, jawab Lin Tian. Tapi selama ini, sejak dulu kami belum pernah menemukan sisa Yimo di dunia itu, ucap Wu Tong. Dulu dia juga pernah masuk bersamaan dengan saudara kaisar, dan saudara kerajaan yang lainnya, tetapi mereka tidak pernah menemukan sisa dari Yimo di dalam situ, dan hanya ada binatang iblis beserta beberapa makhluk lain yang hidup di dalamnya. Bukan berarti mereka tidak ada di sana, jika tebakanku benar, ada suatu tempat yang mengunci jiwa Yimo yang cukup kuat di dalam ruang itu, jadi, kalian harus tetap berhati-hati, ucap Lin Tian dengan serius. Baiklah, kami mengerti, sepertinya kami harus mengirim pesan kepada sekte untuk mengirim orang ke sini untuk berjaga-jaga, ucap Mu Suanyin. Mu Suanyin sepertinya lebih cepat untuk menyadari akan hal itu, jika benar seperti yang Lin Tian katakan, maka di saat pembukaan ruang itu, akan ada beberapa Yimo yang akan menyerang. Bagus sekali, itu akan jadi lebih baik, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Dia merasa kagum dengan wanita ini yang sedikit lebih cerdas, dan tahu akan situasi terburuk dari yang terburuk. Sebaiknya aku akan mengirimkan pesan kepada paman, walaupun pada akhirnya itu akan membongkar bahwa, aku saat ini telah keluar dari sekte, gumam Lin Tian sambil mengeluarkan batu komunikasi jarak jauh. Lalu dia mengirimkan pesan melalui batu komunikasi itu, dan dengan begitu, pesan itu akan dikirim ke Lada Bing Yang secara langsung. Cerita berpindah ke Sekte Langit. Bing Yang sedang meminum teh tawar bersama saudara-saudaranya, dia tampaknya sedang berada di sebuah halaman dengan nyaman tanpa ada keluhan. Setelah meletakkan teh tawarnya, dia merasa ada yang mengirimkan pesan kepadanya melalui batu komunikasi.
Jadi, dia mengambil dan merasakan batu komunikasi itu dengan tenang. Ketika baru saja dia akan meminum teh tawar itu lagi, di saat itu juga teh tawar yang ada di mulutnya langsung disemprotkan dan mengenai wajah Lin Ho. Cerot, teh itu dengan telak muncrat ke wajah saudaranya. Saudara pertama, apa yang telah kamu lakukan? Ucap Lin Ho dengan kesal, sambil menghapus teh yang disemprotkan ke wajahnya. Maaf saudara ketiga, aku baru saja mendapatkan pesan, dan aku menjadi kaget, jawab Bing Yang. Kenapa kamu jadi kagetan begitu saudara? Jika itu hanya sebuah pesan, ucap Loulu kepada Bing Yang sambil menikmati teh tawar yang dia minum. Lin Tianlah yang telah mengirimkan pesan itu, balas Bing Yang. Cerot, Lin Ho dan Loulu juga kaget mendengar itu, kedua orang itu menyemprotkan minumannya ke wajah Bing Yang. Sialan, apakah kalian memiliki dendam kepadaku? Mari kita selesaikan kalau kalian memiliki dendam, ucap Bing Yang dengan kesal, dan melihat wajahnya juga basah karena telah disemprotkan teh tawar oleh kedua saudaranya itu. Maaf kakak, aku juga kaget, tetapi kak, bukankah Lin Tian sedang bersama leluhur dan masih dalam pelatihan? Tanya Loulu. Itu benar sekali, bagaimana mungkin anak itu bisa mengirimkan pesan kepadamu? Tanya Lin Ho dengan bingung. Aku juga tidak tahu, jawab Bing Yang sambil menggelengkan kepalanya, lalu membaca isi pesan itu. Setelah beberapa saat selesai membaca, dia kaget dan langsung berdiri. Perintahkan seluruh petinggi untuk berkumpul sekarang, aku harus menemui ayah dan leluhur yang lainnya sekarang juga, ucap Bing Yang dengan serius. Mendengar ucapan Bing Yang, Lin Ho dan Loulu saling menatap, tapi akhirnya mereka mengangguk dan melaksanakan perintah Bing Yang. Lalu mereka pergi untuk memanggil semua para petinggi sekte, dan kemudian mereka menerima pesan yang telah dikirim Lin Tian, karena kemungkinannya ini adalah sesuatu hal yang besar. Bing Yang melihat mereka berdua pergi dengan sedikit mendesah, karena yang dia desahkan adalah isi pesan dari Lin Tian. Apakah mereka sudah mulai bergerak? Gumam Bing Yang sambil menatap langit. Sial, kita harus bergegas secepat mungkin, jika berita itu benar, keponakanku berada dalam bahaya, gumam Bing Yang, tanpa menunda-nunda waktu lagi, dia lalu menghilang dan menuju ke tempat para leluhur berada untuk meminta saran dari mereka. Saudara kedua, apakah anakku baik-baik saja, kenapa perasaanku tidak enak begini, tanya Lin Ho kepada Loulu. Kamu tenang saja saudaraku, keponakan adalah anak yang kuat, dan dia pasti tidak akan mengalami masalah, jawab Loulu sambil menghiburnya. Aku berharap begitu, balas Lin Ho. Sayang, jangan sampai ada masalah yang terjadi padamu, aku tidak sanggup untuk melihat ibumu yang menjadi sedih, gumam Lin Ho sambil melihat ke langit, dan kemudian terbang menuju aula pertemuan di sekte. Sesampainya di tempat leluhur, murid Bing Yang menghadap leluhur, ucap Bing Yang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.